Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi bisa tidak 100% sama dengan cerita kalian. Tapi kalau kalian paham dengan cerita ini, kemungkinan pembacaan ini bisa 100% sama dengan kalian. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan kali ini, berarti kalian tidak resonate dengan pembacaan kali ini. Tema kali ini aku akan mengambil tentang apa tindakan yang harus kalian saat ini ya. Coba boleh kalian pikirkan apa yang ingin kalian fokuskan tentang sesuatu, entah itu kalian menanyakan solusi tentang suatu masalah, silakan kalian boleh fokuskan. Siapa tahu energi kalian yang akan tertarik olehku dalam pembacaan ini ya. Boleh kalian sekarang fokuskan. Tindakan apa yang harus kalian saat ini? Oh ya, pembacaan ini bisa vice versa dengan orang-orang yang mungkin kalian sedang fokuskan ya. Jadi tidak usah dipaksakan, bisa kalian sesuaikan aja situasinya dengan kehidupan kalian ya. Oke. It's so many. Oke, aku akan membacakan kartunya per 6 kartu aja ya. Karena di sini banyak nampaknya yang terbuka. Ini ada Ten of Pentacles, kemudian ada The World, ada The Hangman, kemudian ada Five of Cups, tapi terbalik ya. Kemudian ada Page of Wands, ada lagi Two of Wands, terbalik juga. Oke, sisanya nanti kita bacakan pelan-pelan ya. Aku lihat di sini ada dari kalian yang akan segera mendapatkan keuntungan, entah itu keuntungan dari proyek kerja atau dari kantor kalian. Intinya ada suatu keuntungan yang akan kalian dapatkan dari hasil apa yang telah kalian lakukan selama ini. Dan juga di sebagian kalian nih, ada juga yang mungkin sekarang sudah mendapatkan tempat tinggal baru ya, atau kalian di sini mungkin sudah bisa membeli rumah semacam itu ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Kartu ini tentang suatu keberuntungan, tentang suatu kekayaan ya, tentang suatu apa nih, kesempurnaan keluarga gitu ya. Bisa itu tentang yaitu tadi tentang rumah, tentang tempat tinggal seperti itu ya. Dan ini juga dikonfirmasi dengan The World ya, adanya suatu perpindahan tempat tinggal mungkin ya kalian, atau mungkin di sini ada juga yang perpindahan entah itu apa itu namanya, pekerjaan ya atau kantor. Tapi di sini lebih ke kayak uh, apa sih, perpindahan tempat tinggal sih ya. Ada yang apa tuh, melakukan suatu perjalanan juga di antara kalian gitu ya. Jadi bisa kalian situasikan aja, banyak cerita yang tertarik energinya di sini. Jadi bisa kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Juga sebagian energi kalian di sini ada yang sedang ragu-ragu atau merasa hati-hati tentang sesuatu. Ya, sesuatu itu tentang apa? Aku lihat di sini tentang apa tuh, sesuatu proyek ya. Proyek ini proyek baru yang baru kalian dapatkan infonya, atau baru kalian ditawarkan oleh seseorang kayak gitu ya, atau mungkin kerjasama semacam itu.
Nah, kalian di sini masih merasa ragu-ragu atau merasa hati-hati terhadap proyek ini gitu. Karena kayak kayak belum jelas gitu. Aku rasa ya pekerjaan ini atau proyek ini tuh kayak masih belum jelas gitu. Jadi kalian masih di sini merasa hati-hati, merasa ya masih ragu kayak gitu. Kemudian di sini juga kalian eh apa tuh? Kalian di sini merasa ada suatu emosi atau ya mungkin dari keraguan-raguan dan ketakutan yang muncul dari suatu proyek atau pekerjaan baru ini ya. Kalian merasa kayak udah ada insting gitu akan mendapatkan suatu masalah dari proyek baru ini. Itu proyek yang baru ditawarkan ke kalian ini atau pekerjaan yang baru kalian dapatkan di sini ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kenapa itu ada Knight of Sword, kemudian Ace of Wand terbalik, kemudian ada The Tower, lalu Eight of Pentacles terbalik juga, kemudian Five of Sword, lalu ada Nine of Cups. Oke, segini dulu, 6-6 dulu ya. Ya, aku rasa di sini memang insting kalian itu benar ya, atas kecurigaan tentang suatu proyek ini. Entah ini proyek sudah kalian lakukan dan tiba-tiba kalian merasa tidak yakin dengan proyek ini. Entah itu kenapa gitu ya, kalian mendapatkan insting bahwa proyek ini kayak nggak bener deh, atau pekerjaan ini kayak nggak bener deh. Eh, Kayak ada sesuatu masalah yang akan ditimbulkan. Ya, masalah ini cukup besar. Ya, mungkin akan mendatangkan suatu kehancuran ya, atau permusuhan ya, atau ya perlawanan kayak gitu. Intinya adanya suatu apa tuh? Perang semacam ya perselisihan bisa jadi juga ya. Ya yang semacam itu ya. Ada permusuhan atau perlawanan gitu ya. Intinya merasakan kalian merasa kayak ada sesuatu yang nggak beres nih. Nampaknya kalian akan mendapatkan suatu masalah yang menimbulkan perpecahan kayak gitu ya, perpecahan. Nah, kemudian kalian dari insting ini juga memikir mendapatkan perasaan bahwa kayak bakalan sia-sia deh gitu menjalankan pekerjaan ini gitu ya. Kalian kayak bakalan ngerasa hancur gitu ya, merasa kayak bakalan ada sesuatu yang eh, apa tuh tidak berjalan dengan baik gitu, entah itu dengan pesaing kalian, entah itu memang pekerjaannya itu kayak apa ya, eh penipuan kayak gitu, sesuatu sesuatu yang palsu gitu loh, manipulatif semacam itu juga bisa ya. Aku rasa di sini intinya pekerjaan ini atau mungkin proyek ini tuh kayak ada yang nggak beres gitu lah ya. Nah, mungkin juga di sini ada sebagian ini termasuk kalau dibilang tentang kayak penipuan gitu, mungkin mungkin ada sebagian kalian dalam melakukan pekerjaan ini, energinya tuh kayaknya pekerjaan ini termasuk ke dalam sebuah penipuan seperti itu ya. Tapi kalian sudah kadung masuk gitu ya, mau keluar kalian takut, tapi kalau nggak keluar ini bukan suatu pekerjaan yang bersih kayak gitu ya. Jadi kalian merasa akan
akan mengalami suatu kesulitan atau kehancuran dalam momen ini atau dalam kehidupan kalian kali ini kayak gitu loh ya. Kalau kalian terus melakukannya atau kalian terus berada dalam kerjaan ini tuh kayak nggak baik kayak gitu ya, nggak baik. Tapi karena gimana ya, kalian juga sebenarnya ya namanya hidup ya butuh uang gitu. Oke, mungkin di sini dalam hati kalian pun memiliki rasa ingin pergi dari pekerjaan ini, tapi kalian masih membutuhkan eh, keuangan gitu ya. Kalian butuh uang gitu. Jadi kalian makanya aku rasa masih tetap menjalani pekerjaan ini gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan riba atau dengan keserakahan ya. Di sini juga aku ngeliat juga kalian ada yang karena merasa pendapatan dari pekerjaan ini tuh cukup besar atau proyek ini tuh cukup besar. Jadi kalian merasa eh apa tuh namanya sombong atau ya serakah semacam itu. Makanya kalian belum bisa untuk melepas pekerjaan ini atau proyek ini. Karena ini masih menggiurkan bagi kalian gitu. Oke, entah ini di sini kalian juga paham dengan apa tindakan kalian. Entah itu kalian merasa sebenarnya juga pekerjaan ini tuh merugikan orang kayak gitu ya. Kalian paham itu, kalian sadar akan itu. Tapi ya kebutuhan kalian pun harus terpenuhi, makanya di sini kalian tetap menjalani pekerjaan ini. Atau bisa jadi juga di sini justru kalian nantinya yang akan rugi. Ya, hukum karma itu selalu ada gitu ya. Entah itu kapan akan terjadi, tapi itu pasti akan terbalaskan, akan apa tuh namanya? Ya, intinya akan berbalik lagi kayak gitu. Intinya di sini ada dari kalian yang sudah merasakan kayak gitu bahwa eh, apa tindakan yang kalian lakukan, apapun tindakan yang akan kalian lakukan pada saat ini nanti suatu saat juga akan dibalas oleh Sang Pencipta dengan hal yang sama gitu. Sebenarnya kalian itu sadar akan hal itu gitu. Kalian paham dengan hal itu, tapi kalian masih belum bisa untuk lepas dari situasi ini gitu ya. Terkadang juga kalian merasa terbebani juga dengan eh pekerjaan ini ya. Kayak apa yang ada di hati kalian dengan apa yang kalian lakukan gitu itu kayak nggak sinkron gitu, kayak hati kalian itu sebenarnya ada kok rasa ingin menolak tindakan kalian ini, tapi secara logika gitu kalian membutuhkan finansial gitu, kalian membutuhkan keuangan gitu ya, jadi makanya kayak masih belum sinkron antara hati dan pikiran kalian dengan kenyataan yang kalian miliki. Kalian masih secara logis gitu loh mikirinnya bahwa ya gue hidup juga butuh uang, jadi nggak perlu deh munafik. Apapun gue lakukan gitu ya demi gue bisa hidup, gue bisa memberikan nafkah untuk keluarga gue. Nah, kayak gitu. Kalian masih berpikiran seperti itu. Walaupun ini dibilang pekerjaan yang cukup, eh apa tuh namanya? Banyak merugikan atau cukup kasar kayak gitu. Tapi ya gue juga butuh hidup. Nah, kayak gitu. Kalian masih memikirkan kayak gitu. Atau di sini tiba-tiba aku kepikiran gini. Mungkin pekerjaan kalian tuh kayak semacam rentenir kayak gitu ya, atau mungkin kayak apa tuh namanya kalau orang bank, nah yang suka nagih-nagih tuh debt collector ya, nah semacam kayak gitu. Nah eh itu kan butuh apa tuh suatu apa energi atau intinya eh adanya bunga gitu ya. Kalau misalnya orang-orang minjem tuh kan adanya bunga tuh ya. Nah, kalian tuh paham sebenarnya kalau misalkan meminjamkan uang ke seseorang dengan bunga itu tuh tidak baik gitu ya. Itu hukum riba kayak gitu kan.
Nah, tapi kalau kalian tidak melakukan itu gitu, mungkin entah itu memang peraturan kan dari perusahaan, tapi kalau kalian tidak melakukan itu, ya kalian tidak akan mendapatkan keuntungan, kalian tidak akan mendapatkan uang gitu ya. Makanya di sini kalian masih melakukan pekerjaan itu karena kalian memang membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan apa? Pemasukan untuk biaya hidup, untuk keluarga kalian gitu ya. Intinya kayak gitu. Aku rasa pekerjaan yang semacam itulah ya, kayak debt collector seperti itu. Ya, kalian paham benar hukumnya mungkin seperti hukumnya itu kayak ya kayak gitu ya. Tidak 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 apa? Oh, ini bertolak belakang dengan hukum agama kayak gitu ya. Kalian paham betul itu, tapi ya dengan keadaan kalian sekarang itu tidak bisa eh, kalian begitu saja untuk melepas pekerjaan itu karena ya kalian punya tanggungan juga di sini gitu. Makanya kalian belum belum siap untuk lepas dari suatu yang riba ini kayak gitu. Oke, Ace of Cups di sini, kemudian ada Death. Terbalik semua ya. Oke, aku akan mengambilkan kartunya lagi. Oke, nampaknya sudah mulai cukup susah untuk kartunya yang jatuh. Oh, sorry. Yang ini tidak aku ambil ya. Satu lagi deh kartunya ya yang aku ambil. Oke, cukup susah. Aku akan ambil acak aja. Oh, ada yang jatuh. Oke, kartunya ada yang jatuh nih. Di sini ada King of Cups terbalik. Ada Two of Cups juga. The High Priestess. The Chariot. Oke, memang hati kalian di sini itu bertolak belakang dengan eh kehendak kalian, kayak gitu. Ya, kalian tuh masih memiliki hati nurani kayak gitu ya. Kalian paham betul dari kayak pelajaran-pelajaran tentang suatu norma kayak gitu ya dalam agama-agama kalian, dalam keyakinan-keyakinan kalian bahwa hukum riba itu tidak baik kayak gitu ya. Kalian menjadi debt collector itu sebenarnya suatu pekerjaan atau tindakan yang eh, di luar norma yang baik. Nah, kalian paham itu, kalian mengerti itu. Jadi hati kalian itu sebenarnya bertolak belakang dengan tindakan kalian. Hanya saja, yaitu tadi, ya kalian masih memiliki sesuatu yang harus kalian perjuangkan juga secara real di dunia gitu. Jadi mau gimana pun eh, kalian masih memandang ya mau gimana lagi kayak gitu. Masih ada pikiran ya mau bagaimana lagi. Saya harus menghidupi kehidupan saya dan keluarga. Nah, semacam itu. Bahkan saking kalian apa ya? Tidak sinkronnya antara hati, pikiran, dan tindakan kalian itu sampai kalian itu sebenarnya kepikiran banget ya. Kalau aku ngeliat kartunya di sini, kalian itu sampai kepikiran banget gimana caranya, apakah saya dosa besar, apakah saya melakukan suatu kesalahan yang cukup besar, bagaimana saya harus menanggung ini, kayak gitu. Sampai kalian itu sulit untuk tidur, kalian itu kepikiran banget deh ya sampai kalau bangun tidur itu tidak merasakan suatu kenikmatan kayak gitu ya kalian jadi merasa kayak lesu gitu ya kalian ya intinya setiap kalian apa tuh
merasa setelah istirahat gitu ya. Istirahat kalian tuh kayak nggak seger bugar gitu loh. Paham ya maksud aku? Kayak tidak mendapatkan suatu keberkahan dalam hidup kayak gitu. Tapi di sini bukan maaf ya, bukannya aku menjelek-jelekkan atau menjudge kalian itu hal kalian buruk, no. Aku hanya membacakan kartu ini, ceritanya seperti itu. Kayak gitu. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Ya, di sini ada King of Cups ya. King of Cup ini artinya apalagi dia terbalik ya, sesuatu yang adanya sesuatu yang tidak jujur, tidak ketidakjujuran dalam sesuatu, dalam ya suatu tindakan. Entah itu kalian tidak jujur pada diri sendiri ataupun kalian tidak jujur pada apa ya, orang lain seperti itu. Sehingganya kalian merasa berat hati di sini. Ya, hati kalian tidak tenang di sini. Ace of Cup dan Reverse di sini ya. Kemudian ada Devil. Jadi hidup kalian itu nggak tenang, perasaan kalian itu tidak apa ya, tidak bebas, tidak bukan legowo, apa namanya itu, lega ya, tidak lega kayak gitu. Ya, kalian paham, kalian tahu ini juga suatu kalau debt collector itu juga kan suatu tindakan kayak pemerasan juga kan ya. Kalau misalnya kalian tahu-tahu menagih utang itu kan dengan bahasa yang cukup kasar, dengan tindakan yang kasar gitu. Kalau misalnya klien kalian itu tidak juga membayar kayak gitu. Ya, tiba-tiba aku kepikiran pekerjaan itu dekolektor. Oke, ya intinya yang semacam itulah ya. Bisa kalian situasikan saja dengan kondisi kalian yang seperti apa. Dan ini bisa vice versa ya ceritanya. Mungkin kalian sedang memikirkan tentang berfokus pada seseorang, entah itu pasangan kalian atau orang yang kalian kenal, kalian kepo dengan mereka, sebenarnya kenapa sih mereka begitu gitu ya. Intinya itu. Jadi pembacaan ini bisa vice versa, ini bisa kamu atau bisa orang yang kamu fokuskan dan energinya jadi ikut tertarik dalam pembacaan ini gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan, nggak usah marah-marah juga, santai aja gitu. Kalau misalkan kalian paham dengan pembacaan ini, ya mungkin ini resonate dengan energi kalian. Tapi kalau misalkan kalian tidak paham dengan pembacaan ini ya berarti bukan energi kalian, jadi tidak usah eh, apa bingung gitu ya. Gak usah mencak-mencak di komen, nyantai aja. Oke, lanjut. Di sini ada Two of Cups. Ya, ada juga di sini sebagai sebagian ya, sebagian mungkin kalian bekerjanya juga sebagai seorang penipu kayak gitu. Soalnya di sini ada beberapa kartu yang menunjukkan tentang penipuan ya. Intinya di sini pekerjaan yang kalian lakukan tuh tidak baik gitu lah ya. Di luar norma norma eh, asusila yang baik gitu, di luar itu. Jadi entah itu kalian yaitu debt collector, entah kalian itu penipu, entah itu kalian ya intinya di sini melakukan suatu tindakan yang di luar norma baik, di luar norma-norma keagamaan kayak gitu. Dan kalian paham betul, kalian kalian sudah sadar, cuma kalian memang belum bisa untuk lepas dari tindakan kalian ini, dari pekerjaan kalian. Oke, untuk dua kartu di bawah ini ya. Kalau untuk aku ambil menjadi suatu pesan di sini ada High Priestess dan Chariot. Ya, aku rasa jika kalian terus-terusan mendenial atau apa tuh namanya kalau mendenial, menolak ya, menolak apa yang insting kalian sudah rasakan. Sebenarnya kan kalau insting tuh kayak suatu petunjuk dari Tuhan ya, untuk kalian itu sadar bahwa ada sesuatu yang akan terjadi gitu, atau sesuatu yang apa ya, suatu pertanda kayak gitu ya untuk kalian. Nah,
atas suatu momen atau sesuatu gitu. Nah, di sini High Priestess di sini itu kan suatu kartu tentang misteri atau rahasia gitu ya. Nah, namanya misteri atau rahasia itu kan berarti belum belum bisa terungkap atau terbuka tentang apa itu. Nah, kemudian di sini dikonfirmasi lagi ada The Chariot. Chariot ini kartu bisa dikatakan nanti akan ada suatu pertolongan atau justru malah suatu eh apa nih? Suatu bencana sih bisa ya. Ya, suatu bencana. Nah, suatu perang. Tapi nggak mungkin kan di zaman sekarang tuh kayak perang gitu. Jadi kayak bakalan ada masalah kayak gitu ya, Chariot ini. Jadi antara akan adanya suatu pertolongan atau akan adanya suatu perpecahan atau peperangan. Kalau peperangan itu apa ya? Kalau zaman sekarang tuh kayak eh entah itu kayak karma buruk, nah kayak gitu ya, semacam karma buruk, balasan kayak gitu, balasan atas tindakan buruk kita gitu ya. Nah, jadi pilihannya itu ada di kalian. Kalau kalian mau menerima atas insting-insting kalian atau intuisi yang kalian rasakan, dan aku rasakan kalian di sini sudah paham ya, sudah tahu kalau tindakan dari pekerjaan kalian ini merugikan orang lain. Kalau kalian terus-terusan melakukannya dan mendenial apa yang sudah insting kalian lakukan, apa yang sudah insting kalian rasakan, kalian terus mendenial dan tidak mau melakukan atau berhenti dari pekerjaan yang cukup apa tidak menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain ya, bukan tidak menguntungkan tapi merugikan orang lain. Nah, kalian akan mendapatkan karma buruk di sini. Kartunya Chariot ini ya, kalian akan mendapatkan suatu karma buruk nantinya. Apa itu? Ya itu misteri, masih rahasia Tuhan. Apa yang akan Tuhan berikan kepada kamu? Itu masih suatu misteri. Kartu dua ini aku selalu mengambil pesan dari dua kartu terakhir ya dari pembacaan biasanya ya gitu. Jadi apa itu? Ya itu masih apa namanya? Misterinya Tuhan, rahasianya Tuhan kayak gitu. Tapi kalau kalian mau menerima insting kalian, ya mau kalian berubah gitu, meninggalkan suatu tindakan buruk ini, suatu pekerjaan yang merugikan orang lain ini, kalian akan mendapatkan suatu pertolongan, kalian akan mendapatkan suatu pencerahan, ya, dan ya kalian bisa tertolong gitu dari musibah yang akan terjadi kepada kalian di sini, ya, The Chariot. Jadi The Chariot ini bisa kartu yang eh, dibilang baik dan juga bisa dibilang kartu pertanda buruk kayak gitu ya dari pesannya seperti itu. Jadi keputusannya ada di kalian ya, keputusannya ada di kalian. Kalian mau menerima apa insting kalian itu dan menjalankannya atau kalian akan mendenial dan akan terus melakukan tindakan yang merugikan orang lain ini. Itu terserah pada kalian ya. Dan hasilnya pun nanti ke depannya kan di sini ada misteri atau rahasia di sini ya. Itu juga akan kalian dapatkan ya. Itu sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan nantinya. Itu pilihan yang akan kalian pilih. Itu ya. Itu pesannya. Jadi apa yang harus kalian lakukan, tindakan apa yang harus kalian lakukan saat ini, itu ya itu tadi. Kalian harus memilih antara dua keputusan. Kalian ingin lepas atau pergi dari pekerjaan kalian yang merugikan orang lain ini, dan kalian akan mendapatkan suatu pertolongan atau apa ya, intinya kalian tidak akan mendapatkan suatu kemalangan ya, kemalangan atau
intinya karma buruk kayak gitu, atau kalian akan terus kekeh pada pekerjaan kalian ini, pada apa ya yang sudah kalian biasa lakukan ini gitu ya, atas pekerjaan yang merugikan orang lain ini, dan kalian akan mendapatkan karma buruk seperti itu. Itu pesannya ya. Dan ya itu semua tergantung kalian mau melakukan apa gitu ya. Oke, ingat pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi bisa juga ini ceritanya tidak 100% dengan kalian. Situasinya bisa kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian, dan pembacaan ini juga bisa vice versa. Bisa menjadi pembacaan ini adalah pembacaan orang yang kalian fokuskan pada saat ini sehingga energi mereka tertarik oleh pembacaan ini. Gitu ya. Oke, untuk zodiak deh ya. Zodiak yang mungkin terhubung dengan pembacaan ini itu ada energi yang paling besar ya. Ada The Chariot, kemudian ada apa lagi nih? Oh, ini. Ada Scorpio, kemudian apa lagi ini? Oh, nih, Tower. Oh, oke, 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 oke. Oke, tidak ya. Hmm, oke. Kalau untuk energi yang paling kuat itu aku rasa cuma dua ini doang sih. Ya, cuma dua ini aja. Kalau untuk energi yang mungkin tertarik juga di sini itu ada apa ya? Ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian oh ya, ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Kemudian juga ada Aquarius, Gemini dan Libra, dan juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kedua belah zodiak itu ada ya semua. Jadi bisa tertarik energinya, dan mungkin orangnya itu bisa kamu atau bisa orang yang kamu fokuskan di pembacaan ini, energi akan eh, sesuai atau resonate dengan pembacaan ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kok cuma dua ini, no, tidak, tidak hanya dua ini ya. Apa, Chariot itu Cancer dan Scorpio, tidak hanya Cancer dan Scorpio, karena di sini elemennya itu ada semua. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kedua belah zodiak itu bisa resonate dengan ceritanya. Nah, sesuaikan aja tuh dengan kondisinya yang kalian alami atau orang yang kalian fokuskan alami gitu ya. Oke, cukup sekian bacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu justru akan lebih menyakitkan ya. Jadi salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.